Yuk kita berdoa terlebih dahulu, siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau sungguh-sungguh masuk di dalam hadirat Tuhan untuk kita berdoa bersama-sama. Siap ya? Kita akan berdoa bersama-sama, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun kami beribadah secara jarak jauh, tapi kami percaya iman kami, rohani kami dipersatukan oleh Tuhan. Tuhan terus memberkati kami, Tuhan terus menolong kami, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, bahkan memberikan sukacita kepada setiap kami semuanya. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, berkati juga setiap guru-guru yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah anak-anak, kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus angkat bebanku. Anak-anak semua berdiri ya, kita menyanyi bersama-sama menggunakan gerakan seperti ibu-ibu dan bapak guru yang ada di sini. Mari kita menyanyikan satu pujian, Yesus angkat bebanku. Yesus di dalam rumahku, tapi dalam 4 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, kemudian ada bahasa Mandarin, satu lagi bahasa India loh. Kita mau nyanyikan pujian ini, Yesus di dalam rumahku. Semuanya bangkit berdiri, kita mau nyanyi bersama-sama. Yesus di dalam rumahku. Di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahmu, senang-senanglah, senang-senang lagi. Yesus di dalam rumahku, di dalam rumahmu,
firman Tuhan ku dengar. Biarlah firman Tuhan hari ini dapat tertanam di hati kita, tumbuh subur di dalam hati kita. Kita mau menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh memuji Tuhan, kami boleh memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman Tuhan boleh tumbuh subur di dalam setiap hati kami. Kami bersyukur, kami mau sambut firman Tuhan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ayo cepet jalannya. Lama banget kakek jalan. Kita kan mau mencari hadiah. Sebentar lagi cucu kita ulang tahun. Ayo cepet jalannya. Yuk. Sebentar, Nek. Tunggu. Mana ya? Nenek harus cari hadiah ya. Mana ada yang tahu toko yang menjual banyak itu banyak yang bagus-bagus, yang namanya kata cucu nenek itu souvenir. Nenek sudah pusing puter cari yang namanya toko souvenir. Aduh, kemana ya? Wow, apa itu? Oh, Kek, ayo sini Kek. Itu lihat Kek, itu ada toko bagus. Ayo kita lihat. Wow, bagus. Wah, sepertinya cucu kita senang Kek kalau dikasih yang seperti ini. Aduh. Bentar. Apa ini? Wow, bagus sekali. Apa ini? Kek, sepertinya ini cocok buat cucu kita. Wow, bagus sekali ini. Ini. Yang ini sepertinya cocok buat cucu kita. Hah? Terima kasih Nenek. Nenek sudah memperhatikan dan mengagumi aku. Perlu diketahui, dulunya aku tidak cantik. Aku mengalami proses yang sangat panjang. Dan inilah kisahku Nenek. Baiklah. Ingin tahu ceritanya, kenapa Guci ini bisa menjadi cantik, bisa menjadi perhatian orang banyak, sehingga semua orang kagum pada dia. Begini, dulu sebelum menjadi Guci yang cantik, dia bukanlah apa-apa dan bukan siapa-siapa.
Dia hanyalah seonggok tanah liat yang tidak berarti, yang ada di tangan orang yang tangannya kotor. Suatu saat, dia ambil tanah liat itu dan orang tersebut memasukkannya ke dalam mesin penggilingan yang selalu berputar. Orang ini pun terus memutar-mutar mesin ini. Dan sampai si tanah ini berkata, "Stop, stop, pusing, kepalaku pusing, diputar-putar terus, stop." Tetapi apa yang orang tadi katakan? Pengrajin ini mengatakan, "Belum selesai." Nah, setelah itu pengrajin ini pun menyodok dia dari mesin. Lalu dia menyimpan di atas meja dan dia terus mengaduk-ngaduk tanah liat itu. Dia pukul-pukul tanah liat ini. Dia balik-balik tanah liat ini. Supaya adonannya menjadi bagus. Dia terus pukul-pukul. Dia terus balik. Dan tanah liat ini pun berkata, "Stop! Sakit! Badanku sakit semua dipukul. Stop! Aku sudah tidak tahan. Badanku sakit semua. Stop!" Tetapi anak-anak, apa yang dikatakan oleh pengrajin tadi? Pengrajin tadi mengatakan belum selesai. Nah, setelah dia dipukul-pukul di atas meja, dia pun dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Wah, kaget dong si tanah liat ini. Setelah dia dibentuk, dia dipukul, dia dimasukkan ke tempat yang lebih panas. Badannya pun kepanasan, kegerahan. Tanah liat ini pun kembali berteriak, "Panas, panas, hentikan, stop, aku gak kuat, panas." Dia terus berteriak, tetapi pengrajin ini tidak mendengarkan teriakan dari tanah liat. Pengrajin ini mengatakan, "Belum selesai." Nah, pengrajin ini pun mengeluarkan dia dari perapian. Wah, tanah liat ini berpikir, penderitaan saya sudah selesai. Akhirnya selesai juga segala kesusahan, pukulan, sakit, sudah selesai. Lalu pengrajin ini pun meletakkan dia di atas meja. Senanglah si tanah liat ini. Wah, ternyata aku sudah selesai. Aku sudah disimpan di atas meja. Tapi salah. Dia pun memanggil seorang perempuan. Dan dia berkata kepada wanita itu, "Warnailah dia. Berilah dia warna. Bentuklah dia." Tanah liat ini yang sudah menjadi guci pun, dia sedih dong. Mau diapakan lagi? Lalu perempuan itu pun mengambil cat yang berwarna-warni. Dia mulai melukis gucinya dengan warna-warna yang sangat indah. Dia pun mulai memoles guci tersebut dan membentuk menjadi lebih indah. Tetapi guci ini tidak sadar. Dia pun masih merasakan terus penderitaan. Lalu dia berkata, "Sudah, berhenti. Badanku perih semua kena cat. Mataku perih semua kena asap." Tetapi wanita itu masih terus saja. Dia mewarnai guci tersebut. Dia tidak menghiraukan apa yang dikeluhkan oleh guci. Setelah selesai diberi warna, guci itu pun kembali dimasukkan ke dalam perapian yang panas. Semakin panas, akhirnya menyerahlah guci itu. Guci pun berkata, "Stop, aku sudah tidak tahan. Stop, aku sudah
yang semakin lirih, dengan suara yang semakin hilang. Akhirnya Guci ini pun pasrah. Terserah dia mau diapakan oleh pengrajin tersebut. Tidak lama kemudian, Guci ini pun dikeluarkan dari perapian. Guci sudah tidak punya semangat lagi. Tetapi wanita tadi dan pengrajin tadi menyimpan dia di dalam lemari kaca. Ketika sudah berada di lemari kaca, betapa kagetnya Guci ini melihat dirinya sendiri. Dia pun tidak mengenali dirinya sendiri. Dia berkata, "Hah? Bagus sekali saya. Cantik sekali saya. Wah, ternyata sekarang saya sudah berubah. Dulu saya bukan apa-apa, tidak dilirik, tapi sekarang saya sudah berubah. Lihat, diri saya sekarang indah. Dengan melalui proses yang luar biasa, perih, sakit, hilang. Saya sekarang melihat saya yang berbeda," kata Guci ini. Nah, anak-anak, Guci merasa senang karena dia sekarang sudah berubah menjadi lebih indah, menjadi lebih bagus, menjadi lebih sempurna di tangan seorang pengrajin. Nah, itulah tadi anak-anak cerita tentang Guci dari yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dengan proses yang luar biasa menjadi sesuatu yang sangat indah. Itu tadi anak-anak ceritanya. Ternyata begitu ceritanya. Guci ini bisa bagus, bisa indah seperti ini, mengalami proses yang tidak mudah. Nah, anak-anak, seperti kalian, kalau kalian mau bagus, mau indah, mau sempurna, itu harus mengalami proses, harus mengalami ketekunan, ya. Kalian harus rajin, harus tekun supaya hasilnya menjadi bagus. Seperti contoh Guci ini yang tadinya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, dilirik juga enggak waktu jadi tanah liat. Tapi setelah mengalami proses, dia banyak dilihat oleh orang. Nah, pesan nenek adalah nih, biarlah Tuhan memproses dan membentuk hidup kita supaya menjadi sempurna. Anak-anak, Tuhan membentuk hidup kita itu tidak mudah. Dia membentuk hidup kita dengan caranya Tuhan sendiri. Jadi biarlah Tuhan memproses dan membentuk hidup kita supaya hidup kita menjadi sempurna. Itu saja pesan nenek. Kalian harus tekun, kalian harus menikmati proses supaya hidupnya menjadi sempurna. Itu ya, jangan lupa. Terima kasih anak-anak. Tuhan memberkati. Inilah hidupku di tanganmu, bentuklah tubuh. Shalom anak-anak, kalian sudah mendengarkan cerita juga memuji Tuhan. Anak-anak, melalui cerita yang sudah kita dengarkan bersama, Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan sedang membentuk kita semua melalui peristiwa yang terjadi di hidup kita, terutama di tengah COVID yang sudah cukup lama menimpa kita semua.
Anak-anak, kalian harus PJJ. Mama papa harus sibuk mendampingi kalian. Guru-guru juga harus sibuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghasilkan hal-hal yang baik. Mungkin kita capek, marah, kesal, tetapi harus ingat, Tuhan sedang membentuk karakter kita. Melalui cerita yang sudah kita dengarkan, Tuhan ingin supaya kita belajar sabar. Kita belajar menerima bentukan Tuhan melalui hal-hal yang tidak enak. Kenapa Tuhan membentuk kita? Supaya karakter kita semua menjadi lebih baik. Bisa menahan sabar, bisa berpikir positif, juga bisa lebih baik lagi menyikapi semua yang harus kita alami. Anak-anak, setiap minggu kita mengikuti ibadah bersama. Biarlah setiap ibadah yang kita ikuti itu betul-betul bermanfaat dan bisa mengubah karakter kita. Tentunya dengan pertolongan Tuhan. Mari anak-anak, untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan terus menguatkan kami, mengingatkan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mau dibentuk. Mungkin saat pembentukan dari Tuhan, kami mengalami hal-hal yang tidak enak, mengganggu kenyamanan kami, bahkan kami lebih capek, lebih harus kerja keras lagi menghadapi semuanya. Tapi kami bersyukur karena Tuhan menjanjikan satu kemenangan, bahwa Tuhan membentuk kami menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih tangguh lagi. Tuhan Yesus berkati mama papa, berkati anak-anak SDK 4 Bina Bakti, berkati guru-guru. Semuanya diberkati oleh Tuhan, diberi kesehatan, diberi kesabaran, dan diberikan kekuatan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Biarlah semuanya boleh mengatasi COVID ini dengan baik dan segera berlalu, sehingga semua boleh kembali seperti sedia kala. Tuhan Yesus, kami bersyukur pertolongan Tuhan untuk 1 minggu ke depan kami perlukan, dan kami percaya Tuhan akan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, sampai ketemu lagi di ibadah berikutnya. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.